Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dan dimanapun kalian menonton video ini, semoga kalian sehat selalu. Dan salam kenal juga dari Pak Masa di channel Mojo Art. Nah, hari ini di jam 4 sore kita akan jalan-jalan di Kecamatan Soromandi. Jadi ada dua desa dulu yang bisa saya jelajahi pada hari ini. Yang pertama adalah Desa Bajo dan Desa Punti. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan Desa Bajo dan Desa Punti, bagaimana kondisi dan keadaannya, nonton terus aja video ini. Oke, sekarang kita sudah mulai masuk di Bajo. Oke, Desa Bajo. Jadi di sebelah kiri ini ada bangunan yang besar, bangunan tinggi. Ini adalah puskesmasnya Soromandi. Jadi ini puskesmas terbesarnya Soromandi. Ini puskesmas baru. Jadi puskesmas lamanya itu ada di bagian bawah. Jadi kondisi dan keadaannya seperti ini. Gimana teman-teman? Cakep bukan? Nah, ada perumahan-perumahan juga yang baru dibangun, saya lihat di dekat puskesmas Soromandi. Nah, di sebelah kanan juga ini teman-teman bisa lihat ada lapangan besarnya Bajo. Ya, ini lapangan besarnya Bajo. Saya tidak tahu apa namanya ini, saya lupa lapangan ini namanya. Jadi yang tahu monggo komen saja di bawah. Oke, di sebelah kiri inilah puskesmas lamanya Bajo ya, puskesmas Soromandi. Di sini ada jalan lurus dan jalan belok kiri. Kalau teman-teman lurus itu menuju ke Sila. Jadi kalau pengen lihat perjalanan dari Bajo ke Sila, monggo aja nonton video yang sebelumnya. Oke, ada masjid besar. Jadi masjid besar ini adalah masjidnya Masjid Baitur Rahman ya. Masjid besar Bajo. Jadi kondisi keadaan Bajo ya seperti ini. Rumah-rumahnya padat sekitaran sini. Dan di sebelah kanan saya lihat ada SDN. Dan saya tidak tahu ini SDN berapa. SDN Bajo. Terus yang warna orange di sebelah kiri ini ada kantor pos. Oke, selesai kantor pos, yaitu ada rumah-rumah saja. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung dan menonton video ini di channel Pak Masa Mojo Art, salam kenal aja. Dan jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan saya doain yang subscribe channel ini, yang mau menikah tapi belum ada pasangannya, semoga Allah pertemukan dengan jodohnya. Yang pengen menikah di tahun ini atau di tahun baru 2021, semoga diperlancar niat baiknya. Dan buat bapak-bapak yang pengen tambah istri lagi, semoga istri pertamanya mengizinkannya. Hai, irai tekune bapak-bapak ke. Terakhir buat ibu-ibu, semoga keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, setelah dari rumah yang berwarna kuning tadi, ini kita lihat ada rumah yang baru dibangun ya. Di sebelah kanan ini ada 3 rumah. Terus di sebelah kirinya ini ada kebun. Itu ada rumah tingkat. Terus ada beberapa rumah, ada 3 rumah dan 1 toko. Nah, toko ini kalau tidak salah adalah toko bengkel ya. Di bengkel. Oke, jadi sebelah kiri dan kanan ini hanya lahan perkebunan. Nah, jadi lahan kering ya. Jadi biasanya ditanami jagung. Nah, sebelah kanan juga ini ada beberapa rumah yang baru dibangun. Dan baru 1 rumah saya lihat yang baru didiami oleh pemiliknya. Nah, yang ada di bawah itu adalah SMAN 1 Soromandi. Jadi buat teman-teman atau adik-adik SMA dan alumni SMAN Negeri 1 Soromandi, salam kenal saja dari Pak Masa Mojo Art. Dan jangan lupa klik subscribe video ini ya.
Jadi kondisi keadaannya seperti ini. Kalau videonya bergoyang, ya itu tandanya adalah jalan yang sedikit bergelombang. Jadi kalau saya lihat jalan di Bajo ini, alhamdulillah lumayan mulus ya, bukan lumayan lagi ya, tapi hampir 80%. Di bagian depan SMAN 1 Soromandi seperti ini. Apakah ada perubahan atau tidak saya tidak tahu. Jadi yang tahu adalah adik-adik SMA Negeri 1 Soromandi, baik alumni maupun yang masih sekolah di SMAN Negeri 1 Soromandi. Nah, selepas dari SMA Negeri 1 Soromandi ini tidak ada lagi rumah-rumah penduduk ya, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Ya, melainkan hanya kebun-kebun saja. Jadi yang ada di sebelah kanan kita ini kita bisa lihat ini adalah kebun mangga. Ya. Jadi selepas dari SMA tadi hanya ada kebun-kebun saja, kebun kering yang biasa masyarakat ini menanam jagung. Ada juga yang kedelai. Jadi tergantung dari pemilik kebunnya ya. Oh ya, perlu teman-teman ketahui dulu Kecamatan Soromandi ini satu kecamatan dengan Kecamatan Donggo. Karena ada satu dan lain hal mereka harus berpisah. Tentunya bukan karena tak cinta dan tak sayang ya. Cielah, so puitis lagi. Buktinya masih banyak pemuda Donggo yang meminang gadis Soromandi. Begitu pula sebaliknya. Satu lagi, di Kecamatan Soromandi ini ada 6 desa ya. Yang pertama Bajo, terus Punti, Watukopa, Kananta, Sai, dan Sampungo. Jadi untuk hari ini mungkin hanya 2 desa dulu yang bisa saya jelajahi karena mengingat waktu dan kondisinya. Oke, lanjut. Ini ada jembatan. Nah, selepas dari jembatan saya lihat ada rumah-rumah. Ini kalau tidak salah ini adalah Dusun Sanao ya. Dan saya tidak tahu ini apakah Dusun Sanao ini sudah masuk di Desa Punti atau masih Desa Bajo ya. Ada yang tahu, monggo komen aja di bawah. Jadi beginilah suasana Dusun Sanao. Nah, yang rumah tingkat satu-satunya ini di Sanao adalah rumahnya Pak Subari. Jadi dia salah satu guru SMA Negeri 1 Donggo. Pernah ngajar juga di SMA Negeri Soromandi. Nah, tadi ada kayu bakar saya lihat di sebelah kiri. Jadi buat teman-teman yang membutuhkan kayu bakar, monggo tanya-tanya aja pemiliknya di Dusun Sanao. Siapa tahu dia jual ya. Nah, selepas dari Dusun Sanao yang kecil itu yang tidak terlalu banyak rumah-rumah. Jadi di sebelah kanan dan kiri ini hanya ada kebun saja ya. Kebun kering, ada juga rumah yang baru dibangun tapi belum selesai. Jadi biasanya lahan di sini ini paling banyak itu ditanami jagung. Oke, jadi beginilah kondisi dan keadaannya di Dusun Sanao. Apakah ini masih Dusun Sanao atau tidak saya kurang tahu. Jadi buat teman-teman yang tahu ya monggo komen aja di bawah. Ini ada beberapa rumah yang kita lewati. Di sebelah kiri ini lumayan padat, tapi yang di kanan ini kurang saya lihat. Nah, ini ada rumah juga di sebelah kanan, ada 3-4 rumah ya. Terus di sebelah kiri ini ada sawah. Nah, sawah di sini ini sawah 3 kali hasil ya, 3 kali panen. Jadi biasanya warga di sini menanaminya dengan padi, jagung, kedelai, dan kacang. Ini kayaknya sudah masuk di Dusun Serita ya.
atau masih dusun Sanao. Jadi yang tahu dengan kondisi keadaan di sini ya monggo di komen saja di bawah. Nah, ini ada jembatan saya lihat. Nah, itu gedung tinggi di sebelah kanan itu adalah gedungnya Burung Walet. Nah, di depan gedung Burung Walet itu ada toko bangunan. Di sebelah kiri juga ini ada toko bangunan. Jadi buat teman-teman yang asli Bajo, terus asli Serita, dusun Serita ini, monggo belanja aja di situ daripada belanja di Sila. Oke, ada toko besar juga di sebelah kiri. Terus ada masjid. Terus di sebelah kanan ini saya lihat ada pemangkas rambut ya, pangkas rambut. Kayaknya baru itu pangkas rambutnya ya. Oke, jadi beginilah kondisi keadaannya dusun Serita. Jadi di sini rumah-rumahnya padat. Di banyak rumah-rumah, tidak seperti di dusun Sanao tadi ya, yang masih jarang rumah-rumahnya. Oh, ini hati-hati juga, ada tanjakan dan ada perempatan jalan. Nah, kalau teman-teman belok kiri ini itu menuju ke Desa Wadukopa. Dan buat teman-teman yang penasaran dengan Desa Wadukopa, monggo lihat saja video yang kemarin, yaitu lampa-lampa di Wadukopa, Desa Wadukopa, Kecamatan Soromandi. Nah, yang di ujung sana, rumah satu-satunya di kebun ini adalah rumah teman saya. Yang itu ya, iya, yang sana itu di sebelah kiri itu rumah orang tuanya teman saya, Adi Sucipto. Dan rumah yang baru dibangun ini adalah rumah Adi Sucipto ya, teman lama. Ini mulai dari SMP dan SMA. Ini ada rumah-rumah juga yang baru dibangun di sebelah kiri. Nah, selepas dari rumah yang tadi itu tidak ada lagi bangunan rumah. Di sini hanya saja ada kebun-kebun lagi, kebun berlahan kering. Oh ya, satu lagi saya lupa, ternyata di sini ada pondok pesantren ya, dan saya tidak tahu ini pondok pesantren apa namanya. Ini pondok pesantren Serita lah saya bilang ya. Satu-satunya pondok pesantren di Serita, Desa Punti. Jadi selepas dari pondok pesantren ini, tidak ada lagi rumah-rumah di sebelah kiri. Kondisi keadaannya seperti ini. Dan jangan lupa juga ini ada tikungan ya, tikungan tidak terlalu tajam, tapi buat teman-teman yang baru datang ke sini harus hati-hati saja, jangan sampai kalian kencang-kencang larinya. Oke, karena di sini lumayan angker kata orang-orangnya. Nah, perlu teman-teman ketahui di sini juga ini di tanjakan ini ya, di tanjakan ini adalah tanjakan yang selalu banyak korban ya, banyak orang yang meninggal juga di sini. Jadi harus hati-hati saja buat teman-teman yang lewat jalur ini, jangan balap-balap. Meskipun kalian asli orang Punti, Serita, Bajo yang sudah sering lewat di sini, terutama khususnya buat adik-adik yang lagi ya mencari jati dirinya, yang suka ngebut-ngebut, ya harus hati-hati saja. Apalagi saya lihat ini jarang ada yang memakai helm. Oke, ada kambing, jadi harus hati-hati juga lewat di jalur ini, karena ternak warga ini berkeliaran begitu saja. Apalagi kalau kambing ya, kambing itu kalau yang kecil itu suka loncat-loncat, jadi harus hati-hati saja, jangan sampai kambingnya loncat dekat motor kamu. Oke, dan ini saya lihat di sebelah kanan ini, di sebelah kiri ini ada 3 rumah yang di atas ya. Mungkin pada saat membangun itu mereka tidak pengen digusur sama rata dengan jalan ya.
Oke, jadi begini kondisi dan keadaan Desa Punti. Oke, jalannya ya lumayan lah, ini lumayan rusak. Di sekitaran sini lumayan rusak. Ini ada toko baru saya lihat. Jadi buat teman-teman yang asli Kecamatan Soromandi, apakah ada perubahan atau tidak, yang bisa menilai teman-teman sendiri yang asli Kecamatan Soromandi, Desa Punti, Bajo, dan Serita yang lain-lainnya ya. Jadi kondisi keadaannya seperti ini. Terus bangunan yang warna kuning di sana itu adalah SDN Punti. Ya, ini adalah SDN Punti. Terus ada masjid di sebelah kanan juga. Terus ada di sebelah kiri ini ada TPU. Ya, tempat pemakaman umum. Oke, lumayan padat di sini ya. Ini ada tikungan saya lihat, jadi harus hati-hati di sini karena banyak kerikil juga. Jadi teman-teman yang sering lewat sini harus hati-hati juga. Jadi banyak kerikil-kerikil dan banyak orang anak kecil ini yang bermain-main, jadi harus hati-hati, jangan balap-balap. Nah, di sebelah kanan ini ada bengkel dan ada kantor Desa Punti. Ada musola. Terus lepas dari kantor desanya, di sebelah kanan ini ada laut. Jadi kalau tidak salah di depan juga ini ada lapangan ya. Ini lapangan biasanya dimanfaatkan oleh warga ini untuk tempat acara pernikahan ya, resepsi pernikahannya. Jadi di bawah sebelah kanan itu teman-teman bisa lihat sendiri. Di lapangan itu biasanya digunakan untuk tempat pesta acara pernikahan. Jadi tanjakan ini juga harus hati-hati, jangan kencang-kencang balap-balap. Oke, ini ada bengkel dan ada kios. Ada rumah yang baru dibangun di sebelah kanan juga, tingkat 2 tapi belum dinaikkan. Ini ada adik-adik juga ini, kayaknya mau angkat ban mungkin itu. Aduh, dia ada tanjakan sedikit. Ini kalau videonya bergoyang ke kiri dan ke kanan tuh tandanya jalannya sedikit bergelombang. Oke, selepas dari rumah-rumah yang tadi ada lapangan, ini tidak ada lagi rumah-rumah baik di sebelah kiri dan sebelah kanan, hanya ada laut saja. Jadi kondisi keadaan laut ya seperti ya yang teman lihat aja ya. Oke, di sini ada turunan, hati-hati juga di sini karena biasanya ada kambing, ada sapi. Terus saya lihat juga ada kuda yang berkeliaran, jadi harus hati-hati saja di turunan ini. Nah, yang ada di sebelah kanan itu saya tidak tahu apakah di video ini masuk atau tidak. Yang di sebelah kanan, di sebelah kanan itu adalah tempat wisatanya ya, tempat wisata di Desa Punti. Jadi saya lihat lumayan bagus ya. Jadi ya view untuk mengambil foto-foto selfie buat yang suka selfie itu bagus di sana karena
ada kapal-kapal yang ditaruh di atas pohon. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan kondisi dan keadaannya tempat wisata ini, monggo silakan datang saja ke Desa Punti. Nah, di sebelah kiri ada kios. Nah, terus ada jembatan dan ada batu besar. Nah, itu batu besarnya di atas, dan tempat wisatanya ini selepas dari jembatan ini ya. Nah, terus ada Selaja saya lihat. Terus ada kapal yang ditaruh di atas pohon. Terus ada mata air juga kalau tidak salah di sini. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan kondisi keadaan wisatanya bagaimana, monggo datang aja sendiri di sini. Di sini jalan tanjakan, jadi harus hati-hati juga karena banyak yang kecelakaan di sini ya, mana suka ngebut-ngebut. Terus untuk oto-oto trek juga itu yang muatan berat itu kadangkala ada yang remnya blong. Jadi teman-teman harus hati-hati saja. Oke, selepas dari ini tidak ada lagi rumah-rumah di sebelah kiri dan kanan. Dan untuk melanjutkan videonya kayaknya sampai di sini dulu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun penyebutan nama daerah dan dusun. Monggo dibetulkan aja di bawah komentar. Oke, terima kasih dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.